Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para sahabat ikhwan fillah, jumpa lagi dengan Hasan Madura masih dalam channel yang sama. Para sahabat ikhwan fillah, di sini ada suatu dialog yang membuat orang-orang Kristen ini kebingungan ketika ditanyain posisi Yesus yang sebenarnya. Katanya menurut orang-orang Kristen, Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Itulah anggapan orang Kristen. Nah, ketika ditanyai tentang ketika Yesus jadi manusia 100%, itu apakah Tuhan atau bukan gitu loh. Nah, seperti itulah di sini artinya. Di sini orang Kristen ini menyangkal Yesus berulang-ulang. Kenapa? Karena ada kalimat 100% manusia. Nah, di sini artinya orang Kristen menyangkal Yesus berulang-ulang. Yuk kita saksikan bagaimana jalannya dialog. Selamat menyaksikan. Mereka menjadi seribu. Ya, tapi sebagai manusia Yesus menikah wajar kan, Bang? Kalau kita bicara dalam konteks logika kita secara manusia, manusia. Tapi saya tidak menyatakan, sekali lagi, Yesus tidak menikah, saya katakan. Tapi sebagai manusia wajar kalau dia menikah. Jangan membawa arah ke situ. Saya sudah menyatakan pernyataan saya, Yesus tidak pernah menikah. Iya, tapi sekiranya mungkin sebagai manusia dia menikah, salah atau tidak? Sebagai manusia dia nikah, salah atau tidak? Saya tidak menjawab itu ya, Bang Suma. Nanti Bang Suma akan bersama kawan-kawannya membuat satu aplaus, saya menyatakan itu. Tidak mau. Enggak, bukan. Sebagai manusia kan katanya Anda mengimani Yesus itu 100% manusia. Sebagai manusia wajar enggak kalau Yesus itu menikah? Gini, aku jadinya bingung dengan pertanyaan-pertanyaan ini, Bang. Karena dalam konsep kekristenan apa yang saya jelaskan itu, Abang pasti tidak mengerti. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini kalau begitu konsili dibuat baru lagi, Bang. Yesus itu 75% manusia, ya 125% ilahi. Dirubah aja. Kan gitu. Kan selama ini kan dikatakan konsili itu mengatakan 100% manusia. Sebagai manusia 100% harus diakui bahwa Yesus itu juga punya hasrat untuk menikah. Kalau dia tidak menikah, lalu dia makan siang dan malam ikan goreng, madu, ini saripati makanannya disalurkan dengan cara apa? Gak mungkin onani. Minimal dia mimpi basah kan gitu. Nah, sekarang apakah Anda ingin mengebiri yang 100% manusia ini dengan tidak menikah? Siapa Anda? Kan gitu. Sementara di kitab Anda itu dipertontonkan Yesus bergaul intim, dekat, akrab dengan seorang wanita bernama Maria. Bahkan sampai Maria itu menciumi kaki Yesus di depan umum loh. Kalau kemudian dia bisa membangkitkan orang mati, masa dia nggak bisa membangkitkan dia punya hasrat kelaki-lakian? Kan gitu. Kalau dia mampu membangkitkan Lazarus, dia pasti bisa membangkitkan si Ucok. Kan gitu, Pak Frank. Berarti kan 100% manusia nih. Kita nggak bisa kemudian menafikan itu karena itu adalah konsili, Bang. Dia membangkitkan Lazarus, masa membangkitkan si Ucok nggak bisa? Gimana tuh? Ayo, Bang Franky. Inilah parahnya kalau yang kita tuhankan itu takut menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi, kan gitu. Asyhadu Allah jadi Mas, atur napas dulu, Bang. Atur napas. Minum air putih dulu. Minum air putih. Atur napas. sesak napas, Bang Franky. Kita terima aja Bang Zuma kalau itu nggak nikah katanya ya. Tapi ada pertanyaan lain. Kan 100% bentar. 100%
Tuhan, 100% manusia. Saya nggak tanya 100% Tuhannya. Yang saya tanya itu 100% manusianya. Sebagai manusia, Yesus mimpi basah nggak? Kalau Tuhannya saya tanya nanti menghujat pula katanya kan. Ini manusianya. Yesus mimpi basah nggak? Kalau menikah nggak ada dia. Tapi sebagai manusia normal, dia mimpi basah nggak? Bilang nyawa Bang Franky. Saya pun tidak bisa menanyakan hal. Oh nggak bisa, oke nggak bisa jawab. Yang kedua, ada tadi pernyataan Bang Franky ini katanya di Katolik ya, di Katolik itu pastornya nggak nikah. Lalu Yusuf Manubulu menikah. Ini gimana ceritanya ini? Ini Yusuf Manubulu betul-betul dihantam ini malam ini sama Bang Franky ini. Gimana Bang Franky? Pastor nggak boleh nikah kan? Bang Franky, jangan meninggal dulu. Franky, suaranya hilang Franky. Franky, Bang, beliau lagi berinteraksi dengan Roh Kudus terkait tindak bakti. Abang, Minta petunjuk. Bang Franky, Anda masih bersama kita? Sinyal Oh, sinyalnya mungkin bisa diganti dengan John. Jadi silakan Bang. apa headsetnya yang nggak dijamah Roh Kudus? Sekarang ininya sinyalnya yang nggak dijamah oleh Roh Kudus. Bang John, Roh Kudus nggak suka jamah yang itu. Roh Kudus ini sukanya jamah yang lain gitu. Misalnya si Ferawati itu udah sampai hamil sekarang kan? Ayo si John mana John, masuk John. Ini ada si Aprianto Langa ini, Kristen atau Islam ini? Nggak tahu saya. Selamat malam bro. Selamat malam. Oh iya, selamat malam. Iya, silakan. Langsung masuk saja bro. Yesus. Silakan bro. Peternak jangkrik. Anda masuk hanya untuk mendengarkan suara jangkrik aja bro. Iya. Itu untuk apa? teman-teman di situ biar dengar jangkrik-jangkriknya. Iya. Betul. Tadi pertanyaannya gimana? Pertanyaannya Silakan. tadi kata teman Anda yang Katolik bahwa di Katolik itu tidak boleh nikah, mengikuti ajaran Yesus yang tidak menikah. Nah lalu kenapa Yusuf Manubulu yang seorang pastor atau Katolik menikah gitu? Yang kedua, Yesus itu 100% manusia, 100% tidak, atau 100% Tuhan. Nah yang saya tanyakan 100% manusianya. Dia nggak nikah tadi, tapi dia mimpi basah nggak? Nah itu saja. Pertanyaannya mudah saja bro. Ini kalau semakin malam pertanyaannya semakin ke situ gitu. Silakan. Pertanyaan yang pertama dulu lah. Ya yang pertama. Padahal saya baru selesai bertanya tadi kan ditanya lagi. Oh iya. Kalau yang di Katolik itu pastor itu tidak menikah. Nggak menikah berarti Yusuf Manubulu salah, bukan pastor berarti ya? Dia itu Protestan, Kristen Protestan. Kita aliran Protestan. Siapa? Kata siapa? Anda tahu Yusuf Manubulu kan? Iya. Dia seorang Katolik loh, pastor, bukan pendeta. Oh, ya mungkin salah sih. Berarti yang benar yang mana? Anda apa Yusuf Manubulu? Tapi setahu saya kalau dalam Katolik
Oke. Ya sudah lah ya, biarkan saja si Yusuf menunggu mau nikah. Yang kedua tadi, sebagai manusia 100% manusia, Yesus ini bukan Tuhan ya. Kalau Tuhan nanti bilang pula saya menghujat Tuhan. Yang saya tanyakan manusianya, dia mimpi basah apa enggak? Dalam Alkitab itu nggak ada tentang itu. Nggak ada. Kalau bicara nggak ada di dalam Alkitab, banyak yang nggak ada. Misalnya, mana pernyataan Yesus yang mengatakan saya adalah Tuhan maka sembahlah saya? Nggak ada juga. Tapi kan diimani juga dia sebagai Tuhan. Mungkin. Kalau itu kan terserah dari keyakinan orang ya. Gitu. Sama juga kan. Kalau begini ceritanya Mas. Kalau Mas ke Mekah, kenapa harus keliling Ka'bah? Coba. Itu bukan hal yang hakiki ya, bukan hal yang fundamental. Kalau masalah itu yang saya tanyakan tadi nggak apple to apple ya. Tuhan dengan rukun-rukun haji nggak apple to apple. Nah, fokus aja ke pertanyaan tadi yang diajukan oleh Bang. Fokus ke pertanyaan saya aja. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus sebagai manusia tidak mimpi basah itu nggak ada di dalam Alkitab, di dalam Alkitab bukan Alkitab ya, di dalam Bible Anda juga nggak ada pernyataan Yesus yang mengatakan dia itu adalah Tuhan. Kalau Anda mengatakan bahwa tidak ada dalam kitab, banyak yang nggak ada dalam kitab itu, kitab Anda itu. Bentar ya Mas, saya cari tempat dulu. Cari tempat yang senyaman mungkin. Saya takut nanti Anda ini dijamah roh pula kan, malam-malam hari yang sunyi sepi ini ditemani suara-suara jangkrik. Halo, Aprianto. Silakan. Saya. Ini jangkrik aja mau jawab ini. Saya kalau ngerti bahasa jangkrik mungkin udah dijawab dari tadi nih. Ya dari tadi kita nanya yang jawab itu jangkrik. Jangkrik aja ngerti ya. Ini kalau bisa bahasa Indonesia dibilang sama Bang Aprianto, diam lu. Pertanyaan simpel aja nggak bisa jawab lu. Tuh kan suara jangkrik lagi kan. Iya Bang Aprianto. Ya saya serahkanlah ke Bang Naja atau Bang Zuma yang bisa menusuk-nusuk. Kalau saya bisanya gitu aja Bang Zuma. Bang Zuma bisa nusuk-nusuk ya kan. Atau bisa kalau Bang Naja bisa main lato-lato. Kalau Bang Sugi bisa Dinan aja ya? Lagi Dinan aja. Silakan. Pusing ya. Ini baru minum bodrek. Ini Bang Aprianto Protestan atau Katolik? Dua-duanya. Nah kan? Dua-duanya. Aneh ini abang ini. Mana bisa dua-duanya seperti itu? Ini namanya 100% Kristen, 100% Nusantara. Nah, Kristen Nusantara ya. Bukan, itu 100% malaikat, 100% iblis. sorry bercanda. Aduh, silakan Bang Aprianto, semangat yuk kita berikan edukasi kepada anak bangsa supaya kita lebih kenal satu sama lain antara Islam dan Kristen. Silakan Bang, silakan. Yang tadi tentang pertanyaan ketuhanan Yesus ya. Silakan Dinda Bamtri, sudah 3 kali kayaknya tadi itu. Saya ulangi Bang Zuma. Saya ulangi. Ya, saya ulangi ya. Kata jangkrik ya, jangkrik katanya. Itu Oke, saya ulangi pertanyaannya. Pertanyaannya tadi adalah Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Tapi tadi Bang Zuma ada kurangi ya. 75% manusia, 125% Tuhan. Atau gimana tadi kebalik? Nah, sekarang saya tanyakan yang kemanusiaannya.
Yesus nggak nikah, kata Frankie tadi, ya sudah nggak nikah, meskipun data-data yang lain faktanya Yesus itu nikah, tapi kita terimalah nggak nikah. Sebagai manusia yang normal, sabar ya. Kalau dalam Sebagai manusia normal itu Yesus tidak menikah. Yesus nggak nikah, ya udah kita sepakati Yesus nggak nikah, udah. Nah sekarang dia nggak nikah ya, tapi normal kan? Iya. Manusia normal kan? Iya. Iya. Sebagai manusia normal, laki-laki lagi mimpi basah nggak dia? Itulah tadi dalam ajaran itu, dalam Alkitab itu tidak ada yang tertulis tentang itu. Berarti kalau tidak tertulis, sekarang begini. berarti kalau tidak tertulis, berarti kalau tidak tertulis, sebentar. Sekarang kan kamu lagi pikirkan itu kan ke normal. Nah, sebenarnya jawaban itu sudah ada di pikirannya kamu sendiri. Ya apa emangnya? Saya tanya kamu. Kalau dalam pikiran saya ada banyak ini tentang Yesus. Nanti kalau saya keluarkan semua pusing pula kamu kan? Silakan kamu jawab saja. Di dalam kitab nggak ada. Kalau nggak ada tandanya apa? Tidak ada tanda. Berarti Yesus itu laki-laki ya tadi ya. Sepakat laki-laki ya. Nah sebagai laki-laki normal berarti ya. Iya, selagi manusia. Laki-laki normal di usia senjanya, di usia dewasanya itu nggak mimpi basah apa enggak? Saya rasa lucu lagi mau jawab ini. Ya nggak ada yang merasa lucu, andanya merasa lucu gimana nih? Oten yang lain nanti, ya kan? Ini pengetahuan nih. Ayo cerdaskan anak bangsa. Sebagai pengejawantahan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kalau bangsa. Sebenarnya pikiran kamu itu kan sudah ada. Kalau Yesus itu manusia berarti itu sudah jelas ada jawabannya di pikiran Anda kan? Kalau dalam pikiran saya, kalau memang tadi Pak Aprianto mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia normal, maka dalam pikiran saya dia mimpi basah. Ya silahkan. Tapi kalau Pak Aprianto mengatakan tidak, berarti ya itu silahkan. Ya, pikiran Anda. Bukan silahkan. Ini masalahnya tentang keyakinan umat Anda dalam beragama. Jawaban pikiran Anda, nah itulah. Paham nggak Mas? Oke, berarti kesimpulannya ya tadi terserah Masnya itu yang ada di pikirannya Mas, ya itu dalam dipakai. Nah itulah ya kawan-kawan, terutama kawan-kawan Kristen saya ya. Ini yang menjadi kelemahan dalam Kristen, bahwa segala sesuatu itu berdasarkan pikiran. Ya, bahkan tadi Mas Aprianto ini menyerahkan keyakinannya kepada pikiran orang lain yang tidak meyakini ajarannya. Nah, ini kelemahan dari ajaran Kristen. Kan itu pertanyaan simple, sederhana, kata Yusuf Manuburu, tapi nggak bisa dijawab. Nah makanya tadi saya serahkan ke yang lain. Itu pertanyaan sederhana. Tadi dah yang saya bilang, kalau Masnya ambil dari pernyataan yang lain yang tidak tertulis dalam Alkitab itu tidak dipakai. Anda terima ya pernyataan saya ya. Makanya saya bilang, yang ada di pikirannya Mas, yang tidak ada dalam Alkitab, itu dipakai. Itu kan menurut Mas. Ya Anda terima ya pernyataan saya, karena pernyataan dari Anda nggak ada. Ya, itu kan tergantung pikirannya Mas. Oke, itu saja mungkin kesimpulannya dari saya. Silahkan yang lain disambung. Ganti yang lain Mas Dedi. Kenapa? Ganti yang lain aja. Siapa? Kristen ini? Iya, ya nyari yang Krislam. Oke dah. Boleh siap. Jangan boleh ditanya. Kak Ade dinaikkan aja. Atau Kak Ade saja dinaikkan.
Bisa ditanya? Oke, sebentar. Nggak ada Kristen yang ini. Mau nanya malah diturunin. Udah selanjutnya turun, naik lagi. Coba. Siapa sih tadi namanya itu? Tadi siapa namanya itu ya? Aduh, siapa sih namanya itu? Ya udah ganti dah. Udah terlanjur dah. Alam sadar siapa lagi nih? Gak ada lagi di bawah, gak ada. Kalau minta Bade. Kadenya tidur itu. Ada Kristen yang lain mau naik silakan. Suara. Udah nggak ada itu Bang Dedi. Udah cukup saya rasa. Ada yang live nggak ini? Ada yang live di YouTube ini? Saya live Ahi. Ya udah ditutup aja dulu Akhi, tutup dulu sesi ini karena ini sesi Pendeta Joshua TU tadi. Kita tutup habis itu nyambung lagi ke sesi berikutnya gitu. Boleh. Ya, minta tolong pada Dinda Bang Tri ditutup untuk mewakili kita semua baik di Zulkifli Abbas. Habis itu naikin si John Peter biar kita sunat. Silakan. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih para penonton dimanapun Anda berada, baik yang menyaksikan di Zuma Channel Sugi Kristolog, di Najwa Media, di Bamtri Channel nggak live ya, karena nggak bisa nih, baru pertama kali masuk TikTok ini. Tapi alhamdulillah terima kasih atas semuanya sudah menyaksikan diskusi kita yang sederhana tadi. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu dan apa yang kita lakukan malam hari ini diberkahi, diridhoi oleh Allah, dinilai menjadi pahala di sisi Allah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, baik, terima kasih bagi Anda semua, karena ini baru ya, silahkan berkunjung ke TikToknya Bamtri juga. Sebetulnya Bamtri ini udah banyak TikTok dari dulu ya. Dulu yang pertama itu udah sampai 20 ribu follower ya, tapi di-banned sama TikTok. Nah, yang kedua kemarin itu sampai 10 ribu di-banned lagi. Akhirnya nggak konten lagi di TikTok. Jadi fokus di Bamtri Channel aja. Jadi silahkan diikuti. Mudah-mudahan nanti ada ini ya, keinginan lagi. Ini Bang Bamtri, sebaiknya nggak usah diisi video karena mudah sekali dari video itu dilaporkan. Iya, kayaknya memang begitu Akhi, nggak diisi video, jadi kita live seperti ini aja, dapat ilmu juga dari Bang Zuma, dari antum semua, dari Bang Najwa juga. Oke, terima kasih. Kita tutup diskusi kita malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku Bamtri Channel dan mewakili semuanya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada ini Kristen. Mana Kristen yang mau naik? Oh, si suara-suara ini siapa ini? Coba. Suara waras. Oh, ini Kristen ini. Halo, selamat malam suara waras. Ya, selamat malam semua. Ya. Oke, malam. Ya, ini Iya, apa yang ingin didiskusikan nih? Iya ya. Buka mic-nya, apa? Suara waras, Bang. Ya, udah kedengaran. Iya, kecil suaranya. Oh, ya. Mungkin suara saya yang kecil memang. Iya. Apa yang ingin didiskusikan silakan, Bang. Ada Bang Zuma, ada Bang Bamtri, ada Ustadz Wafi, ada Ustadz Sugi di sini. Oke, perdebatan apa antar? Suaranya kecil, Bang. Oke, perdebatan antar agama ini kan dari dulu mungkin sampai selama-lamanya selalu seperti ini ya kan. Terutama ya saudara-saudara yang suaranya jauh. Oh ya. Itu pakai headset ya, Bang ya? Iya, pakai headset.
bisa dilepas baru dicabut lagi mungkin. Suaranya jauh itu. Oh, Ya kecil tuh, tapping bawah kecil. Pakai sound card pula, jadi gimana ya? Kalau soundcard seharusnya bagus sih. Ini saya pakai soundcard nih. Oh iya ya. Tadi di live yang lain kuat kok. Atau suara saya aja yang saya kuatin gitu ya? Oh ya, ini sudah bagus bang. Iya, suara saya saja yang apa? Yang saya kuatkan. Ya tentang Ini udah bagus bang. Iya dari dulu ya, dari dulu mungkin sampai kapan ke depannya selalu aja seperti ini, terutama saudara-saudara Muslim ya terhadap kekristenan, ya kan? Nampaknya sangat paham sekali untuk mengulas tentang kekristenan. Tapi ada pertanyaan yang saya ingin ajukan ya. Saudara-saudara Muslim ini yang mengulik kekristenan ini. Atas dasar apa dia bisa mengulik, ilmu apa yang dipakai ya? Kok bisa masuk sebegitu leluasanya mengupas, bahkan terkesan menelanjangi kekristenan? Ilmu apa yang kalian bawa sebenarnya? Mantap pertanyaannya, silakan. Siapa yang menjawab? Silakan lagi cuma bawa sebenarnya. Ilmu apa yang kalian bawa sebenarnya? Oke, itu pertanyaannya. Silakan Bang Zuma, Bang Wamfri, Bang Afri, Sasuki, silakan. Yang pertama yang harus diluruskan, nggak ada yang menelanjangi Kristen, karena Kristen itu udah telanjang sendiri kan. Misalnya Tuhanan ya nanti dibilang menghujat pula. Bahkan kita umat Islam malah sangat menjunjung apa yang ada di Kristen itu. Misalnya Yesus, kita berusaha untuk bagaimana Yesus itu baik di mata umat. Tapi ya Kristennya sendiri nggak mau gitu. Dibilangnya kita menelanjangi Kristen, sementara Kristen sendiri yang menelanjangi kekristenan itu. Contoh nih yang paling dasar, Tuhannya saja ditelanjang-telanjangin gitu kan. Ini jangan Anda memframing gitu ya. Jadi kita tidak pernah menelanjangi Kristen. Lalu dengan adanya perdebatan ini Anda lalu mengatakan, menyimpulkan kita Kristen ditelanjangi oleh Islam. Yaitu mungkin karena umat Islam ini lebih cerdas gitu, lebih paham isi-isi Bible itu dibanding dengan umat Kristen. Mungkin itu saja. Jadi kita pun tidak pernah mengatakan kita telah menelanjangi umat Kristen, nggak pernah. Tapi umat Kristennya sendiri yang merasa ditelanjangi, mungkin karena sudah terbiasa dengan yang telanjang-telanjang gitu. Mungkin itu saja dari saya. Jadi saudara-saudara Muslim masuk ke ranah kekristenan, mengupas, itu pakai password apa? Login dengan apa sebenarnya? Login apa yang dipakai? Maksudnya gini ya, yang saya tahu ya, ada satu hal password lah, yang termeterai di Bible ini, ya, itu tentang YHWH, itu kata ya sebutan umumnya Yahweh lah ya. Kalau di bahasa tulisan Ibrani-nya Yod-He Vav-He. Nah, untuk memahami ini sebenarnya sangat sulit. Apakah saudara Muslim sudah masuk login, benar-benar memahami ini, makanya bisa dengan leluasa membahas kekristenan? Kalau saya yang ditanya, justru pertanyaan saya itu akan balik nanti sama Anda. Gitu loh. Kalau dikatakan tentang konsep ketuhanan, Tuhan yang diajarkan oleh Yesus sama dengan konsep ketuhanan Islam. Agama yang diajarkan Yesus sama dengan agama yang diajarkan Islam. Syariat yang diajarkan oleh Yesus sama dengan syariat yang diajarkan oleh Islam. Jadi semua aspek yang diajarkan Yesus itu kemudian ada kesamaan dengan Islam. Yang jadi pertanyaan ini, agama yang berasal dari Romawi Yunani ini, Kristen ini, apa yang menjadi passwordnya sehingga Kristen itu bisa dengan lisannya, dengan lincahnya, dengan kepandaiannya mereka mengaku bahwa dia adalah pengikut, sementara tidak ada satupun instrumen yang bisa dibangun yang kita lihat dari kacamata apapun bisa didudukkan antara Yesus dan Kristen itu adalah satu ajaran. Justru yang ada adalah perbedaan yang antara langit dan bumi, antara ajaran Yesus dan ajaran Kristen. Nah, sedangkan ketika Yesus menyeru, wahai Bani Israel, Tuhan itu kita, Tuhan itu Esa.
Esa dalam hakikat, esa dalam pribadi, esa dalam kekuasaan, esa dalam peribadatan. Orang beribadah, orang Yahudi beribadah hanya kepada satu tuntunan tujuan peribadatan, dan yang menjadi sentral tumpuan hanya kepada yang ada di langit. Nah, Kristen beda. Justru kami yang harus bertanya kepada saudara, kenapa Anda percaya diri mengaku sebagai pengikut Yesus, sementara faktanya Anda ada itu adalah pentuhan Yesus. Beda antara pengikut dengan pentuhan. Kenapa Anda percaya diri mengaku sebagai pengikut Yesus, sementara apapun yang ada di dalam Yesus tidak pernah Anda ikuti? Yesus sunat, Yesus bersyahadat, Yesus berpuasa, Yesus bertauhid, Yesus bersyariat. Lalu Kristen, apa yang diikuti dari Yesus? Tidak ada sama sekali. Lalu kenapa Anda kemudian percaya diri sebagai pengikut? Apanya yang Yesus Anda ikutin? Coba. Cara ibadahnya beda. Ayo, cara puasanya beda, cara penyembahan kepada Tuhannya beda, kitab sucinya pun beda, agamanya pun beda, Tuhannya pun beda, agamanya beda. Lalu apa yang menjadi dasar pijakan tanpa malu-malu Anda mengaku sebagai pengikut yang justru membuat kami muslim ini tertawa, terseduh-seduh? Itu apa kira-kira? Silakan. Tuhan Yesus itu kan selalu dengan ajakan ikutlah, ikutlah. Suaranya dikerasin dikit, Pak. Oh ya, Tuhan Yesus itu kan selalu mengajak dengan awalan ikutlah, ikutlah, ya. Nah, di Matius 40:24, lalu Yesus berkata kepada sejak kapan Matius sampai 40? Bentar Bang. Sejak kapan Matius sampai 40? Yang benar aja ah. Ada Bible berjalan di sini, hati-hati. Enggak ada Matius 40, Bang. Anggap saja ada, Bang. Anggap saja. Silakan. Suara waras. Oh, nama Anda. Silakan, Bang. Dari kemarin loh, Anda saya perhatikan menyebut Matius 40 gitu kan. Saya di bawah itu heran, kok ada Matius 40 ya? Lanjut. Dibenerin lagi, Bang. Dicek lagi, Bang. Oke, itu udah benar, akhi. Ya. Lupakan masalah penomoran. Gini, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Hanya itu, nggak ada beribadah syariat-syariat, nggak ada. Di mana persamaannya? Loh, bagaimana cerita Anda ini? Anda bangun dari mana? Persepsi Anda ini dibangun dari mana? Sementara ini ajakan. Tunggu dulu. Yesus mengatakan, jikalau engkau percaya kepada aku, ya, engkau akan melakukan pekerjaan yang juga aku lakukan. Gimana tuh? Ya. Yesus sunat, Anda? Enggak, Bang. Itu bukan pekerjaan. Loh, itu pekerjaan. Itu pekerjaan. Artinya apapun yang kemudian dilakoni oleh biologisnya Yesus itu adalah tindakan. Sekarang Yesus diceritakan sunat. Anda? Enggak, Bang. Bukan seperti itu. Ini saja bagusnya. Nah, itu berarti Anda ingin membuat sebuah narasi yang bertentangan dengan Yesus, tapi Anda anggap sama seperti Yesus. Kan Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 14. Ini mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya itu saja. Menyangkal sebagai apa? Menyangkal sebagai apa maksudnya? Ego. Kita itu manusia dianjurkan, diperintahkan agar menyangkal, menyelipkan, ya, ego kita. Itu saja. Nggak ada yang lain-lain. Bukan kemudian mematikan ego untuk menuju kepada perintah Tuhan. Mematikan ego, ya itu mematikan ego. Nah, sekarang mana perintah Tuhannya untuk menyembah Yesus? Tidak ada untuk menyembah, mengikut. Nah, oleh karena itulah kemudian Anda tidak melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, karena Yesus itu menyembah. Menyembah itu kan untuk yang statis. Ada sesuatu di pojokan, statis itu menyembah. Maksudnya statis di sini
maksudnya statis di sini kan ada perubahan. Yesus sejak dia kemudian mengajarkan dakwanya kepada Bani Israel, yang dia teorikan dan dia praktekkan adalah sesuatu penyembahan yang statis, tidak ada perubahan menjadi dinamis. Yang tadinya Tuhannya itu adalah gaib kemudian menjadi manusia. Kan demikian adanya. Statis di sini adalah sembahannya ada di satu titik pojok. Nah, siapa dia? Tidak ada Yesus mengajak seperti itu, menyembah seperti itu. Ada Bang. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kan gitu poinnya. Iya. Nah, terus? Ya, Bapak itu apa sih? Kerjaan apa sih? Kan gitu. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, yang menjadi tujuan di sini Yesus atau Bapa? Ya, Bapak itulah. Nah, terus kenapa Anda menyembah Yesus? Ya, tidak ada saya bilang saya menyembah Yesus. Saya mengikut, tidak menyembah. Nah, sekarang Yesus bagi Anda itu siapa? Ya, Yesus Kristus. Iya, Yesus Kristus itu bagi Anda siapa? Ya, penebus dosa. Penebus dosa. Berarti dia setara dengan hewan domba yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, betul? Hewan domba itu apa-apanya? Apa sinerginya untuk Anda mengatakan Yesus bagi Anda itu adalah penebus dosa. Yahudi, tai sapi itu adalah penebus dosa. Keluaran 29 nomor 14. Apakah Anda? Itu apa? Ya, penebus dosa, Bang. Sinergi sapi yang bersinergi di situ apa sinerginya untuk sampai ke kan Anda mengatakan bagi Anda Yesus itu adalah penebus dosa. Saya katakan bagi Yahudi tai sapi itu adalah penebus dosa. Apakah Anda ingin menyetarakan itu? Itu bagi mereka, saya nggak urusan itu. Ya, tapi kan intinya akar dari masalah tentang lahirnya Kristen ini kan berasal dari sana, Bang. Anda katakan agama Kristen itu adalah cerminan dari penggambaran tentang apa yang ada dalam perjanjian lama. Benar kan? Bahkan tadi pendeta Joshua Tehu mengatakan bahwa perjanjian lama Taurat itu hanya brosur. Objek dari brosur yang sebenarnya itu secara absolutnya adalah kekristenan. Berarti ketika orang-orang Yahudi memahami penghapusan dosa berdasarkan Keluaran 29 nomor 14, di situ ada trinitas, daging, kulit dan tai sapi. Ketika dia dibakar, dihapuskan kemudian dosa-dosa manusia, sama seperti Yesus. Benar nggak? Berhasil nggak tai sapi itu? Berhasil, karena itu perintah Tuhan. Buktinya manusia tetap saja sama. Berhasil enggak Yesus dengan pandangan Anda bahwa dia menebus dosa? Buktinya manusia masih melakukan dosa. Disinilah kita harus mempelajari seperti apa itu menyangkal diri. Ya, justru yang ku sampaikan ini adalah buah-buah dari pelajaran saya. Nah, begitulah apa yang dipaparkan oleh Ustadz Wima dan Ustadz Naja dan lain-lain dan kawan-kawan. Ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa Islamlah agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Karena apa? Karena memang di sebelah ini ada banyak persoalan yang harus mereka selesaikan. Artinya konsep Tuhannya aja belum final sampai saat ini. Siapa sih sebenarnya Tuhan itu? Mereka sebenarnya menyangkal orang-orang Kristen itu sendiri dalam sosok yang sama. Dia itu pada sosok yang sama, dia itu menyangkal Yesus sekaligus menuhankan Yesus, sekaligus menyangkal. Jadi yang menyangkal Yesus ini bukan hanya di luar Kristen, kekristenan sendiri itu sudah menyangkal Yesus. Karena apa? Karena mengatakan Yesus manusia 100%, Tuhan 100%. Di sini dalam pada sosok yang sama dan situasi yang sama, dia sudah menyangkal Yesus berulang-ulang. Seperti itulah. Terima kasih atas dukungannya dan mudah-mudahan dukungan Anda dijadikan sebagai motivasi buat saya seperti itu, dan mudah-mudahan Anda dibalas oleh Allah, dijadikan orang yang sukses di dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.